semua, perkenalkan nama kakak Yunina. Kakak mahasiswa dari IAKN Palangkaraya atau bisa dikenal dengan Staken Palangkaraya, Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri Palangkaraya. Baik, di sini kakak akan mengajar sekolah hari Minggu online karena kita tahu bahwa kondisi kita saat ini tidak memungkinkan untuk kita beribadah bersama-sama di gereja karena sedang ada pandemi COVID-19 yang sedang melanda di dunia kita, termasuk di Indonesia. Tapi itu semua tidak mengurangi rasa semangat, sukacita kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Baik adik-adik, sekarang kita akan memulai sekolah hari Minggu online kita. Terlebih dahulu, sebelum kita memasuki dalam doa pembuka, kita angkat satu pujian kita yang berkata dari Terbit Matahari. Kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami, sehingga pada saat ini Tuhan kami dapat bersatu hati untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami mau memulai ibadah sekolah hari Minggu kami, meskipun melalui keterbatasan Tuhan, kami yakin dan percaya kuasa Tuhan hadir di tengah-tengah kami, melingkupi, melindungi ibadah kami, sehingga dapat berjalan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baik adik-adik, kita akan angkat satu pujian kita lagi yang berkata, Kudaki-daki. Salam dari samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun
adik-adik, sebelum kita masuk dalam doa syukur, kita angkat satu pujian kita lagi yang berkata, "Jari-jari berdoa." Mari kita bersatu di dalam doa. Puji syukur Tuhan kami naikkan kepadamu atas berkat penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami Tuhan. Sekarang Tuhan kembali lagi kami datang ke hadirat-Mu untuk membawa ucapan syukur terima kasih kami Tuhan. Karena masih pada saat ini Tuhan, Engkau masih memberikan napas kehidupan umur panjang sehingga kami dapat berkumpul di tempat ini Tuhan. Bapa, ucapan syukur kami tidak melebihi apa yang telah Engkau perbuat di dalam kehidupan kami. Engkau selalu memberikan kesehatan, kekuatan agar kami dapat menjalani hidup kami hari demi hari Tuhan. Kiranya Tuhan selalu menyertai memberkati kami semua. Haleluya, amin. Baik adik-adik, kita akan angkat satu pujian kita lagi yang berkata, "Ada satu sobatku."
adik-adik, tiba saatnya kita akan menghafalkan satu ayat Alkitab yang diambil dari Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15 yang berbunyi, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan mematuhi segala perintahku." Adik-adik, ini adalah ayat hafalan ya. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15. "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan mematuhi segala perintahku." Sekali lagi ya. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15. "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan mematuhi segala perintahku." Adik-adik, ini ayat hafalan untuk kita, tolong di rumah dihafalkan ya. Kalau begitu sekali lagi, kakak mau dengar sekali lagi ya. 1, 2, 3. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15. "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan mematuhi segala perintahku." Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu
Sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Adik-adik bisa ambil Alkitabnya dan meminta bantuan kepada orang tuanya yang ada di rumah untuk membukakan Alkitab untuk adik-adik yang masih belum bisa membuka Alkitab ya. Cerita Alkitab kita diambil dari Matius pasal 18 ayat yang ketiga sampai ayat yang ketujuh. Diambil dari Matius pasal 18 ayat yang ketiga sampai yang ketujuh. Yang sudah katakan amin ya adik-adik. Baik adik-adik, sekarang sebelum kita masuk ke dalam inti cerita kita pada hari ini, kakak mau tanya dulu ya. Pertanyaannya mudah sekali adik-adik. Apa yang kalian lakukan apabila kalian tahu bahwa ada orang yang sangat berharga, yang terkenal? Mungkin itu dari artis dari Korea ya adik-adik, yang akan datang ke tempat tinggalmu, ke kotamu, atau bahkan ke desamu. Ayo adik-adik, apa yang akan kalian lakukan? Mungkin yang kalian lakukan berbeda-beda ya. Tetapi lain halnya dengan anak-anak pada zaman dahulu adik-adik. Mereka kedatangan seseorang yang sangat mereka inginkan. Ada yang tahu kira-kira siapa yang akan datang? Ayo adik-adik, jawab dalam hati ya. Ada yang tahu? Mereka kedatangan Tuhan Yesus. Wow, menakjubkan sekali ya. Mereka bisa kedatangan Tuhan Yesus. Maka dari itu, sekarang kakak akan ceritakan kepada kita semua tentang anak-anak yang pergi menemui Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, sekarang kakak akan mulai ceritanya ya. Sudah penasaran kan ceritanya bagaimana? Dengarkan baik-baik ya. Hari itu adalah hari yang menyenangkan. Kami akan melihat Tuhan Yesus. Suara nyanyian anak-anak yang bergembira yang terdengar oleh para ibu, ayah, anak, laki-laki, dan perempuan yang berjalan sepanjang jalan. Ibu berkata bahwa saya boleh pergi dan bercakap-cakap dengan Yesus, kata seorang anak dengan bergembira mengatakan hal tersebut. Ibu saya juga mengatakan bahwa saya dapat datang dekat kepada Yesus dan menjamah Tuhan Yesus, kata anak yang lain menyahut pula. Mari kita memetik bunga-bunga ini dan memberikannya kepada Tuhan Yesus, kata seorang anak pula kepada teman-temannya. Demikianlah mereka melompat dan berlari, melompat lagi dan berlari lagi sepanjang perjalanan mereka untuk menjumpai Tuhan Yesus. Ketika mereka sudah hampir dekat dengan Tuhan Yesus, mereka sangat bahagia. Tetapi adik-adik, kebahagiaan mereka tiba-tiba pudar. Kenapa ya? Mereka kecewa. Kenapa mereka kecewa? Ayo, siapa yang tahu?
Mereka kecewa karena mereka tidak dapat melihat Tuhan Yesus. Kenapa ya mereka tidak dapat melihat Tuhan Yesus? Karena orang banyak sedang mengerumuni Tuhan Yesus, sehingga mereka tidak dapat melihat Tuhan Yesus karena mereka masih anak-anak kecil. Jadi, mereka tidak patah semangat adik-adik. Mereka menyuruh orang tua mereka, ibu dan ayah mereka ya, mencoba mencari jalan bagi mereka melalui orang banyak itu agar bisa melihat Tuhan Yesus. Ketika mereka hampir sampai kepada Yesus, terdengar suara berkata, "Mundur," kata beberapa pembantu Tuhan Yesus. Mereka kaget ya mendengar suara itu, tiba-tiba terdengar menyuruh mereka mundur. "Jangan kalian mengganggu Tuhan Yesus. Dia sangat sibuk sekarang ini," kata beberapa pembantu Tuhan Yesus lagi kepada mereka. Sehingga mereka sangat kecewa lagi ya, karena ada orang yang melarang mereka untuk bertemu dan menjumpai Tuhan Yesus. Tiba-tiba terdengar suara berkata, "Tunggu," kata Tuhan Yesus kepada pembantu-pembantunya. "Jangan sekali-kali kalian melarang anak-anak datang kepadaku. Aku ingin bertemu dengan mereka," kata Tuhan Yesus kepada pembantu-pembantunya. Nah, seketika itu juga pembantu-pembantu Tuhan Yesus membiarkan anak-anak berlari kepada Tuhan Yesus. Anak-anak itu sangat bergembira sekali karena Tuhan Yesus tidak melarang mereka untuk menemui dirinya, sehingga mereka sangat gembira. Dan beberapa dari mereka memberikan bunga kepada Tuhan Yesus sesuai dengan apa yang mereka inginkan tadi ya. Dan ada juga ya anak-anak yang lain duduk di atas pangkuan Yesus. Wow, enak sekali ya. Mereka bisa duduk di pangkuan Yesus sehingga Yesus memeluk mereka dan memberkati mereka semua. Nah, adik-adik, mereka sangat bahagia ya, karena pada saat itu juga hari itu mereka dapat bertemu dengan Yesus, bermain bersama Tuhan Yesus, dan Yesus juga memberkati mereka ya. Lalu kita pada sekarang ini bagaimana ya adik-adik? Apakah Tuhan Yesus memberkati kita? Tuhan Yesus pasti memberkati kita semua. Dia tidak hanya memberkati anak-anak pada zaman dahulu, tetapi Tuhan Yesus memberkati dan mengasihi kita semua dari zaman dahulu sampai sekarang ya, sampai pada masa kita ya adik-adik. Tuhan Yesus masih mengasihi dan memberkati kita semua. Tetapi berbeda halnya dengan anak-anak pada zaman dahulu. Mereka dapat langsung bertemu dengan Tuhan Yesus ya. Sedangkan kita pada saat ini tidak bisa. Hah? Tidak bisa kah? Menurut kakak bisa ya adik-adik? Ayo, siapa yang tahu bagaimana cara kita menemui Tuhan Yesus adik-adik? Ada yang tahu nggak? Cara kita menemui Tuhan Yesus itu sangat mudah adik-adik, yaitu dengan cara
seperti sekarang ini kita beribadah kepada Tuhan Yesus. Dan kita berdoa kepada Tuhan Yesus karena berdoa adalah salah satu cara kita berkomunikasi dengan Tuhan Yesus ya adik-adik, sehingga kita dapat bertemu dengan Tuhan Yesus. Adik-adik, hari itu merupakan hari yang sangat menyenangkan bagi anak-anak pada zaman dahulu, dan hari yang sangat menyenangkan juga bagi kita sekarang ini ya adik-adik, karena anak-anak pada zaman dahulu dan kita sekarang tahu bahwa Yesus mengasihi kita semua, dan orang-orang dewasa juga mengetahui bahwa Tuhan Allah di surga benar-benar mengasihi anak-anak kecil ya. Dan Tuhan Yesus sangat mengasihi kita semua lebih dari apapun. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Baik adik-adik, kita angkat satu pujian kita lagi yang berkata, "Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan." Bagaimana aku harus mengatakannya, perasaan yang ada di hatiku. Tuhan tolong, aku harus mengatakannya. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Kamu memang cantik, kamu juga cantik, kamu memang manis, kamu juga manis karena Yesus di hati kita. Kamu memang cantik, kamu juga cantik, kamu memang manis, kamu juga manis karena Yesus di hati kita. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Bagaimana aku harus mengatakannya, perasaan yang ada di hatiku. Tuhan tolong, aku harus mengatakannya. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Kamu memang cantik, terima kasih, kamu memang manis, terima kasih karena Yesus di hati kita. Kamu memang cantik, terima kasih, kamu memang manis, terima kasih karena Yesus di hati kita. Karena Yesus di hati kita. Ya adik-adik,
Sekarang kita akan membuat aktivitas kelas kita ya. Aktivitasnya yaitu menulis tentang apa yang dilakukan sesuai dengan apa yang ditanyakan nanti ya. Ayo adik-adik, sekarang persiapkan bahan-bahannya ya. Yang pertama, persiapkan kertas karton. Terserah adik-adik ya warnanya sesuai dengan kesukaan adik-adik masing-masing. Dan juga yang kedua, ambil atau persiapkan gunting ya. Persiapkan gunting. Dan yang ketiga, ambil alat tulisnya. Alat tulisnya terserah ya. Mau pensil, pulpen, spidol, dan lain-lain. Terserah adik-adik saja. Seperti yang akan kakak tampilkan ini ya. Nah, selanjutnya ambil kertas kartonnya, lalu lipat ya adik-adik. Seperti yang kakak tampilkan ya. Jika sudah dilipat seperti yang sudah kakak tampilkan dalam gambar, kertas kartonnya digunting atau dipotong dalam bentuk love ya adik-adik, sebagai tanda bahwa Tuhan mengasihi kita semua, seperti gambar yang kakak tampilkan. Lalu setelah itu ambil alat tulisnya. Sekarang adik-adik tulis ya pertanyaan yang akan kakak tanyakan. Pertanyaannya ditulis di bagian atasnya ya. Dengarkan baik-baik pertanyaan yang akan kakak sampaikan. Apa yang kalian lakukan apabila kalian tahu bahwa Tuhan Yesus akan datang ke tempat tinggalmu? Sekali lagi ya adik-adik, apa yang kalian lakukan apabila kalian tahu bahwa Tuhan Yesus akan datang ke tempat tinggalmu? Seperti dalam cerita tadi, apa ayo kira-kira yang dilakukan oleh anak-anak pada zaman dahulu? Nah, setelah itu ditulis, kosongkan bagian tengahnya ya adik-adik. Lalu tulis lagi di bawahnya, di bagian bawah, Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Tulisnya di bagian bawah ya adik-adik. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Nah, mengapa kakak suruh kosongkan bagian tengahnya? Karena di bagian tengah itu adalah tempat adik-adik menulis jawaban apa yang akan kalian lakukan ketika Tuhan Yesus akan datang ke tempat tinggalmu. Itu adalah tempat adik-adik menjawabnya. Lalu setelah adik-adik selesai menulisnya, adik-adik mau tempelkan itu terserah adik-adik ya. Pokoknya yang bisa terlihat sehingga adik-adik bisa melihatnya di waktu adik-adik belajar dan kapanpun itu. Baik, sebelum kita mengumpulkan persembahan syukur kita, terlebih dahulu kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Pada saat ini kami mengumpulkan persembahan syukur kami. Kiranya melalui uluran tangan kami Tuhan, persembahan ini dapat digunakan untuk mempermuliakan kerjaan-Mu di bumi ini Tuhan. Kiranya Tuhan selalu memberkati. Haleluya, amin. Untuk mengiringi persembahan kita angkat pujian kita yang berkata, "Ku beri persembahan." Pada Tuhan
Sebelum kita masuk dalam doa penutup, kita angkat satu pujian lagi yang berkata, Ibu Jari. Baik, kita sampai di penghujung ibadah, kita bersatu hati, kita berdoa untuk menutup ibadah sekolah hari Minggu kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah menyertai ibadah sekolah hari Minggu kami Tuhan. Engkau telah menuntun sehingga pada saat ini kami sampai di penghujung ibadah. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati ibadah kami tadi. Kiranya kuasa Roh Kudus Tuhan selalu hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kiranya di minggu-minggu yang akan datang Tuhan, kami dapat bersatu hati lagi, meskipun melalui ibadah online ini Tuhan, itu tidak mengurangi semangat kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan selalu melindungi kami dari mara bahaya di dunia ini Tuhan. Kiranya kuasa Roh Kudus Tuhan yang selalu melingkupi kami. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus
untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Baik adik-adik, sekarang sekolah hari Minggu kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati.